Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang teori stimulus John Dollard dan Neil A. Miller. Dollard dan Neil A. Miller berbeda dalam mengambil suatu gagasan. Namun, dengan pendekatan psikoanalisis, antropologi, dan sosial, keduanya melakukan sebuah gagasan teori yang nantinya sangat berpengaruh di bidang psikologi, yang dikenal dengan stimulus response teori yang berkaitan dengan teori belajar. Dari teori yang dikemukakan oleh Dollard dan Miller, bahwa mereka beranggapan bahwa kebiasaan merupakan salah satu elemen dan struktur kepribadian. Kemudian struktur kepribadian. Kebiasaan atau habits adalah satu-satunya elemen dalam teori Dollard dan Miller yang memiliki sifat struktural, dan habits ini adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Namun kebiasaan itu bersifat sementara. Yang dimaksudnya kebiasaan hari ini mungkin berubah berkat pengalaman baru keesokan harinya. Contohnya, ada seorang mahasiswa yang sering terlambat masuk kelas, dan di suatu ketika dosen terlebih dahulu memasuki kelas, dan sehingga mahasiswa tersebut mendapatkan hukuman tidak dapat mengikuti pelajaran. Dari peristiwa ini merupakan peristiwa unik yang dapat merubah kepribadian seorang mahasiswa yang sering terlambat dan menjadi rajin masuk tepat pada waktunya. Dollard dan Miller ini menyerahkan kepada ahli lain rincian perangkat habits tertentu yang mungkin menjadi ciri seseorang, karena mereka lebih memusatkan bahasanya mengenai proses belajar, bukan kepemilikan atau hasilnya. Namun mereka menganggap penting kelompok habits dalam bentuk stimulus verbal atau kata-kata dari orang itu sendiri atau dari orang lain, dan responnya yang umumnya juga berbentuk verbal. Dan Dollard dan Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder atau secondary drive seperti rasa takut sebagai bagian kepribadian relatif stabil, dorongan primer, dan hubungan S dan R yang bersifat bawaan juga menyumbang struktur kepribadian, walaupun kurang penting dibandingkan habits dan dorongan sekunder, karena dorongan primer dan hubungan SR bawaan ini menentukan taraf umum seorang, bukan membuat seseorang menjadi unik. Jika kepribadian itu ada motivasi dorongan atau motivation drives, di mana Dollard dan Miller sangat memperhatikan motivasi atau drive. Dalam kehidupan manusia, banyak sekali muncul dorongan yang harus dipelajari. Secondary drive berdasarkan dorongan seperti cemas, takut, gelisah, sedangkan primary drives berdasarkan dorongan primer, seperti lapar, haus, dan seks. Dollard dan Miller juga mengemukakan bahwa bukan hanya dorongan primer yang diganti oleh dorongan sekunder, tapi penguat yang primer ternyata juga diganti dengan penguat sekunder. Misalnya, senyum orang tua secara bijak terus-menerus dihubungkan dengan aktivitas pemberian makan, penggantian popok, dan aktivitas yang memberi kenyamanan lainnya. Senyum akan menjadi penguat sekunder yang sangat kuat bagi bayi sampai dewasa. Terus ada proses belajar. Dollard dan Miller melakukan eksperimen rasa takut terhadap tikus yang memperlihatkan prinsip belajar. Primary drive, rasa sakit memunculkan secondary drive, rasa takut yang kemudian memotivasi tingkah laku organisme. Inilah yang kemudian menjadi 4 komponen utama belajar, yakni ada drive, cue, response, dan reinforcement. Drive yaitu stimulus dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya. Terbagi menjadi 2, yaitu primary drive, terus secondary drive. Cue yaitu stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya, isyarat yang ada dalam proses belajar. Yang ketiga ada response, yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang
Menurut Dollard dan Miller, sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu harus terjadi lebih dahulu. Yang keempat ada reinforcement. Agar belajar terjadi, harus ada reinforcement atau hadiah. Dollard dan Miller mendefinisikan reinforcement sebagai drive, perbedaan dorongan atau drive reduction. Misalnya Adi lapar, itu termasuk primary drive. Ia menjadi cemas, termasuk secondary drive. Selanjutnya ada pilihan yang dapat Adi pilih, yaitu Q, meminta kepada teman atau membeli ke kantin sekolah. Akhirnya Adi memilih untuk membeli makanan ke kantin atau respon. Jadi Adi tidak merasa lapar, yaitu reinforcement, hadiah tadi. Terus ada proses mental yang lebih tinggi, perluasan stimulus respon. Dollard dan Miller memperluas apa yang dimaksud dengan stimulus respon. Untuk contoh kasus seperti seorang pilot yang pesawatnya meledak karena diserang musuh, tapi pilot tersebut bisa menyelamatkan diri sebelum pesawat tersebut meledak. Kemudian sang pilot menjadi fobia takut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pesawat dan pertempuran. Konsep drive, Q, respon, dan reinforcement menjadi kurang tepat karena stimulus penyebab takut bukan lagi suara ledakan, tetapi juga pikiran dan ingatan tentang pesawat dan ledakannya. Sesuai dengan dinamika kepribadian Dollard dan Miller, kasus fobia yang dialami pilot tersebut terjadi karena adanya respon mental yang lebih tinggi, yaitu adanya perluasan stimulus respon. Stimulus penyebab rasa takut pada pilot tersebut bukan lagi disebabkan karena ia melihat pesawat ataupun pertempuran, namun karena adanya perluasan stimulus dan respon, yaitu pikiran mengenai pesawat meledak dan ingatannya terhadap pengalaman masa lalu. Nggak hanya itu, dalam dinamika kepribadian, Dollard dan Miller terdapat generalisasi stimulus. Di mana proses generalisasi stimulus itu, contohnya kasus fobia yang dialami pilot tersebut terjadi dikarenakan adanya immediate effect atau respon yang berdampak segera. Terus ada generalisasi stimulus. Menurut Dollard dan Miller, ada dua tipe interaksi individu dengan lingkungannya. Pertama, interaksi yang umumnya memiliki respon berdampak segera atau immediate effect terhadap lingkungan dan dituntun oleh Q dan atau situasi tunggal. Segera menginjak pedal jika contoh situasi tunggal itu segera menginjak pedal jika ada anak ingin menyeberang jalan. Kedua respon menghasilkan isyarat, yaitu Q producing response, yaitu fungsi utamanya membuka jalan terjadinya generalisasi atau diskriminasi. Respon yang dipelajari dalam kaitannya dengan suatu stimulus dapat dipakai untuk menjawab stimulus lain yang bentuk atau wujud fisiknya mirip. Ini disebut generalisasi stimulus atau stimulus generalization. Semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus aslinya, peluang terjadi yang generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap semakin besar. Pada manusia bisa terjadi generalisasi mediasi atau mediate stimulus generalization, yakni generalisasi karena stimulus lain dengan stimulus asli dimasukkan ke dalam klasifikasi yang sama berdasarkan alasan atau reasoning tertentu, atau diberi label nama yang sama. Terus reasoning merupakan proses pemecahan masalah yang lebih efektif. Ada proses berpikir sebelum individu tersebut melakukan kegiatan daripada melakukan hal yang coba-coba. Terus ada bahasa, ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Bahasa sering digunakan untuk memberi label pada peristiwa yang hampir sama agar dapat merespon berbeda peristiwa tersebut. Bahasa juga mempengaruhi tingkah laku. Dollard dan Miller sangat mementingkan peran bahasa dalam motivasi, hadiah, dan pandangan ke depan. Kata mampu membangkitkan drive dan memperkuat atau memberi jaminan. Kata dapat berfungsi sebagai pengatur waktu. Maksudnya, kata dapat membuat tingkah laku secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi masa yang akan datang. Jelasnya, intervensi verbal terhadap drive, cue, response, dan reinforcement telah membuat tingkah laku manusia menjadi semakin kompleks tanpa kata ataupun pikiran untuk mendukung motivasi lintas waktu. Tingkah laku mungkin menjadi kurang konsisten dan kurang fleksibel. Misalnya Adi memakan mangga muda pasti dengan sambal rujak, berbeda apabila mangganya manis yang bisa langsung makan.
Terus ada secondary drive. Dalam masyarakat yang modern dan kompleks, tingkah laku tidak semata-mata diatur oleh muat primer. Misalnya makanan dan air. Kehidupan manusia modern dibentuk oleh perjuangan memperoleh prestise, status, kebahagiaan, kekayaan, ketergantungan, dan sebagainya. Umumnya drive sekunder bersifat rentan, manakala drive itu berulang-ulang gagal menjadi reinforcement. Drive itu menjadi lemah. Anak yang gagal mendapat pujian orang tua karena usahanya tidak mencapai prestasi yang diharapkan, sering berakibat anak akan menjadi bosan dan menolak berusaha mendapat pujian. Misalnya nilai kepintaran dan integritas tetap dipertahankan sebagai sumber reinforcement. Jadi intinya dinamika kepribadian menurut John Dollard dan Neil M. Miller itu motivasi dorongan atau motivation drive. Dalam kehidupan manusia banyak sekali muncul dorongan yang dipelajari, yaitu secondary drive dari atau berdasarkan dorongan primer seperti lapar, haus, dan seks. Dorongan yang dipelajari itu berperan sebagai wajah semu yang fungsinya menyembunyikan dorongan bawaan. Terus proses belajar. Dari eksperimen-eksperimennya, Dollard dan Miller menyimpulkan bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui rasa takut dan anxiety. Mereka juga menyimpulkan bahwa untuk bisa belajar, orang harus menginginkan sesuatu, menganalisis sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan mendapat sesuatu. Terus proses mental yang lebih tinggi itu ada perwasian stimulus respon, interpretasi stimulus, reasoning, bahasa yang berupa ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Terus yang kelima ada secondary drives. Model konflik. Formulasi tingkah laku konflik dari Dollard dan Miller sangat terkenal. Tidak ada seorang pun yang kalis dari konflik berbagai motif dan kecenderungan. Dan konflik yang parah sering mendasari tingkah laku menyedihkan dan symptomatorik. Karena konflik itu membuat orang tidak dapat merespon yang secara normal, dapat meredakan defense yang tinggi. Ketidaksadaran. Dollard dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi dua. Yang pertama, ketidaksadaran berisi hal tidak pernah disadari, contohnya seperti stimuli, drive, dan respon dipelajari bayi sebelum bisa berbicara, sehingga tidak memiliki label verbal. Juga apa yang dipelajari secara nonverbal, dan detail dari berbagai keterampilan motorik. Yang kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Bayi memiliki 3 respon trait primitif yang paling penting, yakni refleks spesifik respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu. Misalnya, rutin rileks sentuh pada pipi direspon dengan memutar kepala ke arah pipi yang disentuh. 2. Respon bawaan hierarkis. Kecenderungan melakukan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya. Misalnya, bayi berusaha menghindar stimulus yang tidak menyenangkan sebelum menangis. 3. Dorongan primer. Stimulus internal yang kuat dan bertahan lama yang biasanya berkaitan dengan proses fisiologik seperti lapar, haus, dan rasa sakit. Melalui proses belajar, bayi berkembang dari 3 repotret tingkah laku primitif di atas menjadi dewasa yang kompleks. Konteks sosial. Kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, di mana orang itu berkembang. Sebagai besar interaksi anak dengan lingkungan yang berkenaan dengan bagaimana menghasilkan simbol komunikasi verbal, serta bagaimana memahami simbol verbal produk orang. Pelajaran atau training situation. Dollard dan Miller menganggap bahwa 12 tahun kehidupan awal merupakan proses yang sangat penting untuk menentukan tingkah laku dewasa. Berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak yang memiliki cara untuk keluar dari situasi yang dapat menimbulkan frustasi. Bayi yang tidak berdaya sangat kecil kemampuannya untuk keluar dari situasi tersebut sehingga sangat mudah menjadi korban dari stimuli yang berlebihan dan frustasi yang tidak tertahankan. Bagaimana neurosis dipelajari? Dollard dan Miller memandang bahwa tingkah laku normal dan neurosis merupakan suatu kesatuan yang kontinu dan bukannya dua hal yang berpisah. Karena itu, tingkah laku neurotik dipelajari dengan prinsip yang sama dengan pembelajaran tingkah laku normal.
Inti setiap neurosis adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan biasanya selalu bersumber di masa kanak-kanak. Dan Miller menyimpulkan bahwa dalam proses belajar seseorang harus menginginkan sesuatu, kemudian mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Dollar dan Miller, proses belajar seseorang sangat ditentukan oleh faktor eksternalnya. Teori SR dikritik dalam hal mementingkan tingkah laku yang sederhana, utamanya dalam tingkah laku binatang, dan mengabaikan fungsi kognitif yang kompleks. Jelas fenomena itu bukan karena fungsi kognitif hanya bisa berlangsung pada tingkah lakunya yang sederhana, tetapi lebih karena Dollar dan Miller lebih memperdulikan proses belajar daripada merinci stimuli dan responnya. Teori holistik berpendapat bahwa teori SR yang terpisah-pisah, pendekatan otomistik, tidak dapat memahami tingkah laku manusia seutuhnya.